Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Amanda Slivalmi. Nah, apa kabar kalian semua di sana? Aku harap kalian tetap puasa ya dalam bulan Ramadan ini. Oke, langsung saja. Sesuai dengan judul tweet yang saya pilih, di sini saya akan menjelaskan tentang malware backdoor dan malware prologs yang merupakan gabungan dari backdoor, cryptominer, plugin untuk penambangan pada suatu cryptocurrency. Berbicara tentang keamanan suatu website, pasti kalian pernah dengar istilah malware backdoor. Malware backdoor merupakan jenis malware yang mampu melewati proses login dengan cara sembunyi dan tidak terdeteksi, dan memanfaatkan celah yang seringkali disisipkan lewat trojan dan worm. Malware ini ya teman-teman, meniadakan prosedur autentikasi normal untuk mengakses sistem yang akibatnya akses jarak jauh diberikan ke sumber daya dalam aplikasi seperti basis data atau server file, lalu memberikan kemampuan kepada pelaku secara jarak jauh untuk mengeluarkan perintah sistem dan memperbarui malware. Backdoor memacu pada metode-metode apapun yang memungkinkan pengguna sah dan tidak sah dapat mengatasi langkah-langkah keamanan normal dan dapat mengakses pengguna tingkat tinggi atau disebut akses root pada jaringan, sistem komputer, atau aplikasi perangkat lunak. Apa saja sih aset yang diserang dan apa tujuan dari dimasukkannya backdoor itu sendiri? Yang pertama yaitu mengambil alih akses situs. Jika si pembuat backdoor berhasil masuk ke dalam website Anda, maka secara otomatis mereka dapat melakukan apa saja di dalam website Anda. Bahkan mereka dapat mengambil alih website tersebut. Biasanya backdoor dimasukkan dalam bentuk tema, plugin, wp config, serta folder output. Tapi sih masih banyak lagi lainnya. Dan kebanyakan disebabkan oleh tema dan plugin bajakan. Yang kedua, mengambil hak akses server atau komputer. Backdoor tidak hanya melakukan peretasan pada website saja, melainkan dapat mengambil hak akses pada server atau komputer. Jika si pembuat backdoor telah berhasil menyusup ke dalam server atau komputer, sudah tentu mereka dapat melakukan akses ke semua folder yang ada pada perangkat Anda. Dengan cara inilah umumnya mereka melakukan pencurian data. Adapun celah masuknya backdoor yaitu lewat aplikasi yang telah Anda install, yaitu aplikasi-aplikasi yang terlihat mencurigakan. Tujuan lainnya yaitu menaruh virus pada pengunjung website serta serangan Distributed Denial of Service atau DDoS. Bagaimana cara kerja backdoor? Metode instalasi backdoor biasanya menggunakan Remote File Inclusion atau RFI, yaitu vektor serangan yang mengeksploitasi kerentanan dalam aplikasi yang secara dinamis mereferensikan skrip eksternal. Dalam RFI, fungsi referensi digunakan untuk mengunduh trojan backdoor dari host jarak jauh. Pelaku biasanya mengidentifikasi target menggunakan pemindai yang menemukan situs web yang memiliki komponen yang sudah kadaluarsa untuk memungkinkan injeksi file. Pemindai yang berhasil kemudian menyalahgunakan kerentanan untuk menginstal backdoor pada server. Setelah diinstal, maka dapat diakses kapan saja, bahkan jika kerentanan memungkinkan untuk injeksi pada saat itu. Hacker yang memiliki backdoor di banyak sistem, maka kemungkinan server yang telah terserang akan di-blacklist pada akhirnya. Dan dengan mendistribusikan
malware ke pengunjung website, maka situs akan diblok secara otomatis oleh browser seperti Chrome dan Opera. Komputer yang terserang awalnya performanya menjadi lambat, lalu akan terlihat berubahnya ekstensi data seperti pada dokumen, video, atau pada foto, dan lain-lain. Berubah, maka ekstensinya akan berubah menjadi aneh. Lalu saat Anda akan membuka data tersebut, akan muncul pesan pemberitahuan bahwa data yang Anda miliki di perangkat Anda telah dikunci dan harus membayar jika Anda akan mengaksesnya kembali. Bagaimana cara Anda melindungi website dan server Anda dari backdoor? Yang pertama, Anda harus mengaktifkan firewall. Ya, firewall. Anda harus mengaktifkan firewall pada website dan server Anda. Maka Anda akan memblok unauthorized user atau user yang tanpa izin untuk mengambil data pada server dan website Anda. Yang kedua, hati-hati dengan software open source. Jika Anda memilih untuk menggunakan software open source, pastikan Anda memilih dengan rating yang bagus serta memiliki keamanan yang baik. Yang ketiga, gunakan antivirus, software antivirus, dan pastikan antivirus yang Anda miliki sudah terupdate ke versi terbaru. Lalu hati-hati dengan email yang Anda terima. Pastikan antivirus yang Anda miliki dapat men-scan email dan scan dulu setiap attachment sebelum Anda membuka email tersebut agar tidak terekspos oleh backdoor atau serangan lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu malware Pleurox. Malware Pleurox itu merupakan gabungan dari cryptominer, backdoor, dan plugin. Malware Pleurox terdiri dari komponen yang memungkinkan bot Pleurox atau host yang telah terinfeksi untuk berkomunikasi dengan server command dan control atau CNC control. Jadi, tim Pleurox menggunakan host yang tadi telah terinfeksi untuk mengunduh dan menjalankan suatu file. Nah, file-file tadi itu disebut dengan plugin. Nah, plugin ini merupakan tempat sebagian besar dihuninya suatu malware. Jadi, Pleurox ini dapat menyerang secara spesifik berdasarkan konfigurasi dari sebuah hardware dan software. Target utama serangan Pleurox. Jadi, Pleurox ini dirancang untuk menambang cryptocurrency secepat mungkin. Sehingga target serangan Pleurox biasanya lebih kepada jaringan perusahaan dibanding pengguna individual. Metodologi penyerangan Pleurox untuk memperluas virus secara efektif melalui jaringan, Pleurox menggunakan plugin pada jaringan lokal. Nah, pada dasarnya Pleurox ini menggunakan firewall untuk menembus jaringan keamanan suatu perusahaan. Dan dengan inilah Pleurox dapat menginfeksi jaringan perusahaan pada hitungan detik. Pleurox ini terdiri dari 8 plugin yang digunakan penyerang untuk menambang cryptocurrency. Ancaman
Prolog sangatlah berbahaya dari malware biasanya, karena mungkin antivirus yang Anda miliki tidak dapat melindungi keamanan jaringan Anda dan tidak lagi efektif untuk mencegah perangkat Anda terinfeksi Prologs. Prologs dapat berfungsi sebagai backdoor dan virus yang bersifat self-spread serta cryptominer, dan semuanya itu dapat dilakukannya secara bersamaan. Menghindari dari ancaman malware Prologs, yaitu Anda tidak mengunduh file-file dari sumber yang tidak terpercaya. Apabila Anda ingin mengunduh aplikasi, pastikan sumbernya terlebih dahulu dan lakukan verifikasi sebelum Anda melakukan instalasi. Cara aman dan efektif yaitu Anda perlu mempertimbangkan solusi antivirus untuk keamanan jaringan yang dapat mengatasi ancaman Prologs. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang apa itu malware backdoor dan malware Prologs dalam menambang preferensi. Apabila ada kesalahan kata dari vlog video saya ini, mohon dimaafkan karena ya ini merupakan awal pembelajaran baru bagi saya, serta saya berharap kalian tetap stay at home and tetap jaga kesehatan kalian di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya video ini di komen, like, and subscribe sih kalau bisa, tapi yang penting di comment and like ya, soalnya